Seorang miliarder kembali ke rumah lamanya setelah bertahun-tahun dan terpaku saat menemukan seorang janda dengan dua anaknya tinggal di dalamnya. Rumah yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun itu kini memiliki tungku yang hangat, tawa anak-anak, dan sebuah keluarga asing yang seolah sudah lama menghuni. Ia sebenarnya bisa mengusir mereka saat itu juga. Namun, apa yang terjadi kemudian mengubah hidupnya ke arah yang tak terduga. Mengapa seorang miliarder bisa berubah hanya dalam beberapa hari? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik wanita itu? Kisah ini akan membuat Anda terpaku hingga detik terakhir. Mobil pikap hitam berhenti di depan gerbang besi yang telah berkarat. Rian duduk diam di balik kemudi selama beberapa detik, tangannya mengepal erat lalu mengendur mengikuti ritme napas yang telah diajarkan dokter. Perlahan saja, jangan biarkan jantungmu berdetak cepat. Dokter di Jakarta itu berkata demikian setelah ia mengalami stroke 3 minggu lalu. 3 minggu sebelumnya, ia masih terbaring di lantai kantor lantai 23 di antara tumpukan kontrak yang belum ditandatangani, dengan cahaya lampu putih dingin menyinari wajahnya. Orang bilang ia beruntung karena ditemukan tepat waktu, tetapi ketika sadar di kamar rumah sakit, hal yang paling ia takuti bukanlah kematian melainkan kekosongan. Kini, ia kembali ke rumah warisan leluhurnya di pinggir Bandung, tempat orang tuanya pernah tinggal, tempat yang ia tinggalkan lebih dari 10 tahun lalu untuk mengejar kekayaan. Ia membuka pintu mobil, udara dataran tinggi yang sejuk menyeruak masuk ke paru-parunya. Gerbang rumah sedikit terbuka, Rian terkesiap. Ia ingat betul telah mengunci gerbang sebelum keberangkatan terakhirnya. Rumah ini telah kosong selama bertahun-tahun, hanya sesekali ia menyewa tukang kebun untuk membersihkan rumput liar. Ia mendorong gerbang, engselnya tidak berderit seperti yang ia bayangkan, ternyata sudah dilumasi. Pemandangan di halaman depan membuatnya tertegun. Tidak ada lagi rumput liar yang tumbuh lebat, melainkan bedengan sayuran hijau subur. Tanaman labu siam menjalar memenuhi sudut dinding, beberapa pot bunga krisan kuning mekar cerah di bawah sinar matahari sore. Ada yang tinggal di sini, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menaruh tangan di dada, menarik napas dalam-dalam. Tenang, Rian, ia membatin. Dari dalam rumah terdengar tawa anak-anak. Seorang gadis kecil sekitar 6 tahun berlari melintasi jendela, rambutnya diikat dua, memegang boneka lama, diikuti oleh suara anak yang lebih kecil meracau. Rian melangkah cepat ke teras. Pintu utama terbuka. Di ruang tamu, di atas kursi kayu tua ibunya, seorang wanita sedang melipat pakaian. Ia mengenakan blus sederhana, rambutnya diikat rendah, tubuhnya kurus namun punggungnya tegak. Ketika melihatnya, wanita itu membeku, seluruh ruangan hening. "Anda siapa?" tanyanya pelan. Rian tertawa hambar. "Seharusnya saya yang bertanya begitu pada Anda. Ini rumah saya." Wajah wanita itu memucat, pakaian di tangannya jatuh ke lantai. Gadis kecil itu berlari memeluk kakinya. "Ibu." Wanita itu menelan ludah, suaranya bergetar, Anda pemilik rumah, ya?" Rian melangkah masuk, "Dan saya ingin tahu mengapa Anda ada di sini." Seorang anak laki-laki sekitar 2 tahun keluar dari dapur, menatapnya dengan mata bulat lebar. Wanita itu menunduk, Saya minta maaf, saya tidak tahu Anda akan kembali." "Tidak tahu?" Rian mengerutkan kening. "Anda pikir rumah ini tidak ada pemiliknya? Rumah ini sudah kosong beberapa tahun." Wanita itu berbisik, "Jendela rusak dan selalu bocor. Saya pikir pasti tidak ada yang menempati." Rian tersenyum sinis, "Jadi Anda pindah masuk?" Wanita itu tiba-tiba berlutut, sambil menarik gadis kecil itu bersamanya. "Saya minta maaf, Pak. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Biarkan saya dan anak-anak tinggal sementara beberapa hari saja. Saya akan mencari tempat lain." Rian terpaku. Ia tidak terbiasa melihat orang lain berlutut di depannya. "Bangunlah, Ibu," katanya dengan suara dingin. Wanita itu menggelengkan kepala, "Jika Anda mengusir kami sekarang, kami harus tidur di jalan." Rian merasakan darah mendidih di kepalanya. Yang ia inginkan saat ini adalah ketenangan. 2 bulan istirahat, tanpa pekerjaan, tanpa masalah, tanpa ada yang mengganggu. Dan kini, seorang wanita asing bersama 2 anak menempati rumahnya. "Siapa nama Anda?" "Ayu." "Di mana suami Anda?" Begitu pertanyaan itu selesai, ruangan terasa hening. Ayu menunduk, "Sudah tiada. Kecelakaan kerja hampir setahun lalu." Rian terdiam. "Setelah itu saya kehilangan pekerjaan, tunggakan sewa rumah beberapa bulan, lalu pemilik kos mengusir saya. Saya dengar orang bilang rumah ini kosong. Saya nekat.
Gadis kecil itu mendongak menatapnya. Om, jangan usir ibu dan kami. Panggilan Om itu membuat Rian terkesiap. Ia tidak menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya. Wajah Ayu memucat. Anda mau menelepon siapa? Pak RT. Gadis kecil itu mulai menangis. Tolong Pak. Ayu terisak. Saya tahu saya salah. Tapi jangan biarkan anak-anak saya dibawa pergi kemanapun. Mereka masih kecil. Rian memalingkan muka, menekan nomor. Dering telepon terasa panjang, ia mendengar jantungnya berdetak kencang di dadanya. Penelepon di ujung sana mengangkat. Halo, saya Rian. Rumah saya di Dusun Mekarsari, ada orang yang menempati tanpa izin. Ayu memeluk kedua anaknya erat, wajahnya pucat pasi. 15 menit kemudian, mobil patroli aparat desa berhenti di depan gerbang. Dua petugas turun, mereka melihat-lihat taman lalu melirik ke dalam rumah. Sudah berapa lama Anda tinggal di sini, Ibu? Salah seorang bertanya pada Ayu. Hampir 3 bulan. Sudah lapor untuk izin tinggal sementara? Ayu menggelengkan kepala. Petugas itu menoleh pada Rian. Anda pemilik rumah, ya? Bagaimana Anda ingin menanganinya? Pertanyaan itu membuat Rian terdiam. Ia menatap Ayu, wanita itu masih berlutut memeluk anak-anaknya, tatapan matanya tidak lagi mengeluarkan air mata melainkan hanya ketakutan yang hampa. Ia melihat sekeliling ruangan, rumah bersih, lantai mengilap, dapur ada sup yang masih panas. Tidak seperti rumah yang diinvasi, melainkan seperti rumah yang dirawat. Sesuai peraturan, kata petugas, jika pemilik rumah meminta, kami akan membuat laporan dan meminta ibu ini segera pergi. Hari ini juga? Rian bertanya. Ya. Gadis kecil itu menangis kencang. Ibu, aku tidak mau keluar lagi. Rian merasa hatinya nyeri. Ia teringat apartemen mewah di Jakarta. Malam-malam ia makan sendirian di depan laptop, tanpa suara anak-anak, tanpa suara orang lain, hanya suara AC. Ia menatap Ayu, kemana ibu bisa pergi sekarang? Ayu menggelengkan kepala, saya sedang mencari kontrakan, tapi pemilik tidak mau menyewakan kepada orang yang punya anak kecil. Petugas desa berkata pelan, Anda bisa mengizinkan mereka tinggal sementara dengan membuat surat jaminan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu harus diselesaikan secara tuntas. Rian terdiam sangat lama, akhirnya ia berkata, 10 hari. Ayu mendongak terkejut, 10 hari? Anda punya 10 hari untuk mencari tempat lain. Petugas desa mengangguk, kami akan mencatat. Setelah 10 hari, jika belum terselesaikan, pihak desa terpaksa meminta mereka meninggalkan wilayah ini. Ayu menunduk berulang kali. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ketika mobil aparat desa pergi, rumah kembali hening. Rian berdiri di tengah ruang tamu, tangannya masih gemetar. Ayu menggendong anak laki-lakinya, berkata pelan. Kami tidak akan mengganggu Anda bisa di kamar utama, saya dan anak-anak tidur di belakang. Jangan panggil saya Anda di depan anak-anakmu, kata Rian, saya bukan orang baik. Ayu menatapnya, tapi Anda tidak mengusir kami. Rian tidak menjawab, ia berjalan ke teras, menatap ke arah perbukitan pinus yang jauh. 10 hari. Rian, kau hanya perlu bertahan 10 hari. Di belakang punggungnya, ia mendengar gadis kecil itu berbisik, Ibu, apakah Om membenci kita? Ayu menjawab pelan, tidak, Nak. Om hanya lelah. Rian memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah stroke, ia merasakan jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan pekerjaan, melainkan karena sesuatu yang lain. Sebuah rumah yang ia kira sudah mati sejak lama, kini kembali memiliki suara orang. Dan ia tidak tahu apakah itu masalah atau awal dari perubahan yang belum pernah ia siapkan. 10 hari, ia membatin lagi, hanya 10 hari. Tetapi ia tidak tahu bahwa hari-hari itu akan mengubah hidupnya ke arah yang sama sekali berbeda. Malam itu berlalu dalam keheningan yang mencekam. Rian duduk di kursi kayu di teras, segelas air putih dingin di tangannya. Angin dataran tinggi bertiup lembut melalui pepohonan pinus, membawa bau tanah lembab dan daun kering. Dulu ia menyukai rasa tenang ini, tapi kini ketenangan itu penuh dengan suara-suara. Bisikan anak-anak dari kamar belakang, langkah kaki Ayu yang pelan saat membersihkan dapur, denting piring yang beradu. Rumah itu tidak lagi kosong seperti yang ia kira. Ayu memasak makan malam yang sangat sederhana. Semangkuk sayur sawi hijau, sedikit telur dadar, dan semangkuk sambal. Ia membawa nampan dan meletakkannya di meja kayu tua, ragu-ragu menatap Rian. Pak, silakan makan bersama selagi hangat. Rian awalnya berniat menolak, ia terbiasa makan di luar,
terbiasa makan malam mahal di restoran ber-AC, tetapi aroma sup hangat yang anehnya harum itu membuat perutnya keroncongan. Baik, jawabnya singkat. Ayu senang, segera memanggil anak-anaknya, Citra, Budi, ayo makan. Gadis kecil itu berlari lebih dulu. Aku sudah cuci tangan. Anak yang lebih kecil digendong keluar, mulutnya masih belepotan sedikit bubur. Ayu meletakkan piring dan sendok garpu tambahan di depan Rian lalu duduk sedikit menjauh seolah takut mengganggu. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit pertama. Rian menyendok sup ke mulutnya. Rasa manis alami dari sayuran, sedikit asin yang pas, menghangatkan tenggorokannya. Rasanya tidak seperti makanan kaleng atau makanan pesan antar. Masakanmu enak, ia keceplosan. Ayu mendongak, matanya berbinar. Sungguh, Pak. Sudah lama saya tidak memasak untuk siapapun selain anak-anak. Citra tersenyum lebar, masakan ibu paling enak, Om. Rian mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dalam hatinya muncul perasaan aneh. Setelah makan, Ayu mencuci piring dengan sangat cekatan. Citra membantu membersihkan meja, sementara anak yang lebih kecil diletakkan di atas tikar bermain dengan beberapa mainan lama. Rian mengamati semuanya, merasa sedikit terganggu karena kegaduhan, sekaligus bingung karena pemandangan itu sangat mirip sebuah keluarga. Malam tiba dengan cepat, ia masuk ke kamar utama, kamar orang tuanya dulu. Spray dan selimut sudah dicuci bersih, bau matahari masih melekat pada kain. Ia mengerutkan kening, siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barang di kamar ini? Ayu yang berdiri di ambang pintu terkejut. Saya minta maaf, Pak. Saya melihat banyak debu, saya khawatir Anda tidak nyaman. Kalau Anda tidak suka, saya akan mencucinya lagi. Rian ingin marah, tetapi melihat wajah khawatirnya, kata-kata teguran tertahan di tenggorokan. Baiklah, katanya. Ayu menghela napas lega. Malam itu, Rian tidak bisa tidur nyenyak. Ia mendengar suara Ayu menidurkan anak di kamar belakang. Suaranya kecil dan sedih, seolah bercerita pada dirinya sendiri. Sudah lama sekali ia tidak mendengar orang bernyanyi pengantar tidur. Keesokan paginya, ia terbangun oleh aroma kopi. Ia melangkah ke dapur, melihat Ayu sedang menyeduh kopi hitam, rambutnya diikat asal-asalan, sinar matahari pagi menembus jendela, membuat wajahnya tampak lembut. Saya buat agak pekat, saya tidak tahu apakah Anda suka? Rian menyesapnya. Ini pas, rasa yang saya suka. Anda tahu saya minum kopi seperti ini? Ayu tersenyum malu, saya melihat ada kopi bubuk robusta di lemari. Rian mengangguk. Perhatian kecil itu membuat hatinya melunak. Belum sempat bicara apa-apa, dari luar gerbang terdengar suara sepeda motor. 2 petugas aparat desa kemarin masuk, wajah Ayu memucat. Kami datang untuk pemeriksaan sementara, kata salah seorang. Rian melangkah keluar. Ada apa lagi? Ada yang melapor bahwa di rumah Anda masih ada orang yang tinggal tanpa izin. Ayu menunduk, tangannya gemetar. Petugas melihat sekeliling, rumah bersih dan rapi. Kebun sayur hijau subur. Bapak Rian sudah menandatangani surat jaminan untuk mereka selama 10 hari, kata yang lain. Kami hanya mengingatkan, setelah batas waktu jika belum menemukan tempat tinggal yang sah, pihak desa terpaksa meminta mereka meninggalkan wilayah ini. Ya, saya tahu. Petugas itu menoleh pada Ayu, Ibu, usahakan cari kontrakan secepatnya. Ayu mengangguk berulang kali, ya, saya sedang mencari. Setelah mereka pergi, Ayu terduduk lemas di kursi. Saya takut mereka berubah pikiran dan langsung mengusir kami, katanya pelan. Rian menatapnya, Anda punya 10 hari, tapi mencari kamar memang sulit. Ayu menggigit bibirnya, semua orang enggan dengan anak kecil. Rian terdiam, ia tahu Ayu berkata benar. Sepanjang hari itu, Ayu mengajak anak-anaknya berkeliling desa, menanyakan apakah ada yang menyewakan kamar. Rian tidak ikut, tetapi ia melihat mereka kembali dengan wajah kecewa. Malam harinya, Ayu berusaha bersikap normal, tetap memasak nasi, tetap tersenyum pada anak-anak, tetapi Rian menyadari matanya memerah. Citra berbisik pada ibunya. Tidak ada yang mau kita tinggal, Bu? Ayu mengelus rambut anaknya, nanti juga ada tempat, nak. Rian mendengar dan hatinya terasa sakit. 3 hari berlalu, setiap hari sama saja. Ayu pergi mencari kontrakan dan ditolak. Ada yang terang-terangan mengatakan, punya anak kecil itu merepotkan. Ada yang menggelengkan kepala, saya takut tidak membayar tepat waktu. Ada juga yang berjanji lalu menghilang tanpa kabar. Malam tiba, Ayu duduk menghitung uang receh di meja, menghela napas.
Rian berpura-pura tidak melihat, tetapi semua itu tidak luput dari pengamatannya. Pada hari keempat, ia melihat Ayu duduk di teras menatap hujan rintik-rintik. Dia tidak mencari lagi? Rian bertanya. Ayu tersenyum sedih. Saya sudah keliling seharian, mereka tidak mau. Rian bersandar pada tiang rumah. Apa yang akan Anda lakukan jika 10 hari itu habis? Ayu menunduk. Mungkin akan keluar kota mencari kontrakan yang lebih jauh. Kalau tidak ada, saya juga tidak tahu. Tidur di jalan? Ia terdiam. Keheningan itu seperti sebuah jawaban. Rian merasakan jantungnya termas. Ia pernah tidur di hotel bintang 5, pernah menandatangani kontrak miliaran. Tapi di depannya kini adalah seorang wanita yang khawatir akan makanan dan tempat tidur untuk anak-anaknya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Keesokan paginya ia keluar ke kebun lebih awal. Ayu sudah ada di sana, tekun mencabuti rumput. Anda tidak perlu melakukan pekerjaan ini. Ayu menyeka keringatnya. Saya menumpang, jadi harus melakukan sesuatu agar pantas. Rumah ini saya biarkan kosong bertahun-tahun, Anda merawatnya lebih baik dari saya. Ayu tersenyum tipis, kebun, kalau ada pepohonan dan ada orang yang hidup di dalamnya, baru punya jiwa. Kalimat itu membuat Rian terkesiap. Punya jiwa? Ya, rumah ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, memiliki kehadiran manusia. Siang itu, seorang tetangga datang memberi sedikit sayuran. Anak Ayu ini baik sekali, ya, Nak Rian, kata tetangga itu pelan. Sudah beberapa bulan ini dia menyapu seluruh gang, semua orang menyukainya, kasihan saja dia terlalu miskin. Rian mengangguk. Untuk pertama kalinya ia melihat orang-orang di sekitarnya tidak menganggap Ayu sebagai penyusup, melainkan sebagai orang yang berusaha hidup dengan baik. Namun, pada saat yang sama, ia juga merasakan tekanan waktu yang semakin mencekik. Pada hari kelima, Ayu menerima kabar tentang sebuah kamar kontrakan di desa sebelah. Pemilik rumah setuju untuk menunjukkan. Ia dengan gembira mengajak anak-anaknya pergi sejak pagi. Sore harinya, wajahnya pucat pasi. Tidak berhasil? Rian bertanya. Ayu menggelengkan kepala. Mereka minta uang muka 3 bulan. Saya tidak punya cukup. Rian terdiam. Ia tahu jumlah uang itu tidak seberapa baginya, tetapi bagi Ayu itu adalah seluruh hartanya. Malam itu, Citra memeluk bonekanya, bertanya pelan, Ibu, kita akan diusir ya? Ayu tercekat. Rian memalingkan muka ke arah lain. Ia tidak ingin melihat tatapan ketakutan itu. 10 hari, waktu yang tidak lama tetapi cukup untuk sebuah rumah berubah dan cukup untuk hati seorang pria yang seolah sudah kering mulai retak. Rian menyadari satu hal yang membuatnya terkejut, ia tidak lagi ingin rumah ini kembali tenang seperti sebelumnya. Tapi ia juga belum tahu apa yang akan ia lakukan. Ia hanya tahu bahwa setiap hari berlalu, batas waktu 10 hari itu semakin dekat. Dan ketika itu tiba, tidak hanya Ayu dan kedua anaknya yang akan kehilangan tempat tinggal, tetapi mungkin ia juga akan kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya meskipun ia belum bisa menamakannya. Di halaman, hujan mulai turun deras. Ayu dengan tenang mengumpulkan pakaian dari jemuran, bahunya bergetar dalam angin dingin. Rian berdiri menatap, hatinya dipenuhi perasaan tidak nyaman yang belum pernah ia rasakan. 10 hari, kini sudah lebih dari setengahnya berlalu, dan segalanya menjadi jauh lebih sulit dari yang ia kira. Pagi itu, langit cerah yang jarang terjadi setelah berhari-hari hujan terus-menerus. Sinar matahari menyinari kebun, membuat tetesan embun yang masih menempel di daun-daun berkilauan seperti kristal. Rian sedang menyiram beberapa bedengan sayur ketika mendengar suara mesin mobil bergema dari jalan tanah di luar menuju dusun. Suara itu terasa asing di tengah pedesaan yang tenang. Ia mendongak, sebuah SUV abu-abu mengilap perlahan mendekat ke gerbang. Roda mobilnya bersih, tidak ada lumpur sama sekali seperti mobil warga setempat. Pintu mobil terbuka. Dian turun, mengenakan jas rapi, sepatu mengilap, kacamata hitam menutupi separuh wajahnya. Di tengah pemandangan kebun sayur, tanaman labu siam, dan rumah kayu tua, Dian tampak seperti seseorang yang jatuh dari dunia lain. Rian! Dian melepas kacamata, tersenyum sinis, akhirnya aku menemukanmu. Rian mengerutkan kening, bagaimana kau tahu aku di sini? Di dunia ini tidak ada yang bisa disembunyikan jika ingin dicari. Dian melihat sekeliling, menyeringai, tidak kusangka bos sebuah perusahaan besar bersembunyi di desa menanam sayur seperti ini. Ayu keluar dari dapur saat mendengar suara mobil, melihat orang asing, ia berhenti di ambang pintu. Dian melirik Ayu, tatapannya menilai dari kepala hingga kaki,
lalu kembali menatap Rian. Pacar barumu. Rian menjawab dingin, bukan urusanmu. Dian tertawa kecil, sensitif sekali. Ayu sedikit mundur, merasakan ketegangan yang jelas antara kedua pria itu. Masuklah, kita bicara di dalam, kata Rian. Di sini juga tidak apa-apa, kata Dian. Ia melipat tangan, aku tidak keberatan terkena sedikit lumpur desa. Rian menahan kekesalannya. Dian melanjutkan, suaranya tidak lagi bercanda. Perusahaan sedang kacau, kau menghilang 3 minggu, tidak ada rapat, tidak ada kontrak yang ditandatangani. Para mitra terus-menerus bertanya padaku. Aku sudah menyerahkan wewenang sementara. Sementara tidak cukup, Dian menekankan. Kita sedang memiliki kesempatan untuk berekspansi ke pasar baru. Jika kau tidak segera kembali, aku terpaksa akan menjual saham mayoritasku. Rian menatap lurus ke arah Dian. Kau memang selalu ingin mengendalikan segalanya, kan? Bukan mengendalikan, Dian tertawa dingin, tapi menyelamatkan perusahaan, kau menghancurkannya karena... Karena apa ini? Tatapan Dian beralih ke Ayu dan anak-anak yang sedang bermain di bawah pohon, karena seorang janda miskin dengan 2 anak, Ayu berdiri terpaku. Cukup bicaranya. Rian membentak. Belum, Dian melangkah lebih dekat. Aku sudah menanamkan begitu banyak uang, bertahun-tahun untuk perusahaan ini, dan kau malah berniat meninggalkan semuanya untuk menjadi petani? Ayu memalingkan wajah, jantungnya berdebar kencang. Dia itu siapa? Dian bertanya langsung. Orang menumpang? Rian tidak menjawab. Dian tersenyum sinis, benar-benar tragis. Dari CEO perusahaan teknologi menjadi pelindung tunawisma. Ayu menggigit bibirnya erat-erat. Dian melanjutkan tanpa menyembunyikan rasa jijiknya. Seorang janda miskin dengan 2 anak, apa yang bisa dipertahankan? Masalahnya banyak. Kata-kata itu seperti pisau mengiris. Ayu merasa telinganya berdengung, ia berbalik dan diam-diam masuk ke dalam rumah. Rian tidak sempat mencegahnya. Kau keterlaluan menghina orang, kata Rian. Hanya realitas. Dian mengangkat bahu. Kau selalu hidup di dunia realitas, kan? Atau sekarang emosi membuatmu lemah? Rian mengepalkan tangan. Jika kau datang hanya untuk mengatakan hal-hal itu, kau bisa pergi sekarang. Dian menatapnya lekat-lekat. Aku datang untuk membawamu kembali. 3 hari lagi ada rapat besar dengan investor, kau harus hadir. Aku tidak yakin. Dian menghela napas berat. Rian, kau menghancurkan segala yang telah kau bangun. Mungkin aku sedang membangun sesuatu yang lain. Dian tertawa kering. Sebuah rumah bocor dan kebun sayur. Rian terdiam. Dian menatapnya sejenak lalu mengangguk. Baiklah, aku memberimu 3 hari. Setelah itu, jika kau tidak kembali, aku akan menjual saham. Silakan lakukan. Dian terkejut, kau serius? Sangat serius. Dian menggelengkan kepala. Kau berubah, Rian. Mungkin saja. Dian masuk ke mobil. Sebelum menutup pintu ia masih berkata, jangan biarkan sesaat kelemahan hati menghancurkan hidup yang telah dibangun. Mobil melaju pergi, meninggalkan debu tebal. Rian berdiri terdiam di dalam rumah. Ayu duduk di tempat tidur, tangannya gemetar. Ia sudah mendengar semuanya. Kata-kata janda miskin dan masalah terus berputar di kepalanya. Ia menatap kedua anaknya yang bermain dengan riang, sebuah beban tak terlihat menekan dadanya. Siang harinya, Ayu tidak keluar untuk makan. Rian memanggil beberapa kali tetapi tidak ada jawaban, ia melangkah ke kamar belakang. Ayu sedang duduk memeluk lututnya, matanya merah. Ayu, ia memanggil pelan. Wanita itu memalingkan muka, Anda tidak perlu masuk. Anda mendengar apa yang dikatakan Dian tadi, kan? Ayu tersenyum sedih, mendengar setiap katanya. Jangan pedulikan perkataannya. Tapi dia benar. Wanita itu tercekat. Saya ini beban. Tidak. Ayu menatapnya. Anda punya perusahaan, punya karier, sedangkan saya hanya punya 2 anak dan tumpukan masalah. Ayu, Anda membantu kami karena kasihan, bukan? Rian menggelengkan kepala. Tidak. Lalu mengapa? Rian tidak bisa menjawab. Keheningan itu membuat Ayu lebih sakit daripada kata-kata apapun. Ia bangkit mengambil tasnya. Saya akan pergi. Anda mau kemana? Pergi dari sini. Saya tidak ingin membuat Anda harus meninggalkan karier Anda. Saya belum mengatakan apa-apa. Tapi saya sudah mendengarnya. Ia menoleh menatap Rian, air mata menetes. Dia benar. Kami hanya membawa masalah. Rian melangkah mendekat. Anda bukan masalah. Anda tidak mengerti. Ayu memeluk dadanya. Saya pernah bergantung pada suami saya.
Dia meninggal. Saya tidak ingin bergantung pada siapapun lagi lalu kehilangan lagi. Rian terdiam kaku. Ayu buru-buru mengemasi beberapa pakaian anak-anak. Citra berlari masuk. Ibu mau kemana? Ayu memeluk anaknya. Ibu akan mengajakmu ke tempat lain. Aku tidak mau pergi. Citra, jadilah anak yang baik. Budi mulai menangis keras. Rian melihat pemandangan itu, hatinya terasa tercekik. Ayu, jangan pergi seperti ini. Semakin Anda di sini, semakin Anda membuat saya sulit. Saya tidak merasa sulit, tapi saya merasa sulit. Ayu menggendong Budi dan menggandeng Citra keluar pintu. Rian menghalanginya, setidaknya beri saya waktu. Waktu apa lagi? Ayu tercekat, aparat desa, pemilik kontrakan, teman Anda. Semua mengatakan saya tidak pantas di sini. Rian tidak tahu harus berkata apa. Ayu dengan tenang melewatinya. Di halaman, angin bertiup kencang membuat tanaman labu siam bergoyang. Citra menoleh menatap rumah untuk terakhir kalinya. Aku suka di sini. Ayu tidak menjawab. Rian berdiri menatap mereka keluar sampai gerbang, jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ia sedang kehilangan sesuatu yang penting tetapi belum cukup berani untuk mempertahankannya. Bayangan ibu dan kedua anaknya perlahan menghilang di balik tikungan jalan tanah. Rumah itu kembali tenggelam dalam keheningan. Sebuah keheningan yang lebih dingin dari sebelumnya. Rian berdiri sangat lama, matanya terpaku pada jalanan yang kosong. Kata-kata Dian menggema, karier seumur hidup. Tapi untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas, seumur hidup itu ia telah hidup sendiri. Dan sekarang, ketika ada orang yang masuk ke dalam hidupnya, segalanya tiba-tiba menjadi bermakna. Tapi mungkin ia sudah membiarkan mereka pergi. Angin bertiup melewati kebun, bedengan sayuran sedikit bergoyang seolah ingin menahan, tetapi rumah itu sudah kehilangan tawa, dan di hati Rian, sebuah kekosongan jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian kehilangan dan juga ujian terbesar bagi hatinya. Sore itu, awan berarak rendah, menyelimuti jalan tanah yang membentang keluar dari dusun dengan warna abu-abu yang pekat. Ayu menggandeng Citra dan menggendong Budi berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak berani. Jika ia menoleh melihat rumah itu sekali lagi, mungkin ia akan goyah. Di dalam tasnya hanya ada beberapa potong pakaian dan sedikit uang receh yang tersisa setelah beberapa kali gagal mencari kontrakan. Ia tidak memberitahu Rian bahwa pagi itu ia sudah membayar uang muka untuk sebuah kamar kecil di desa sebelah. Pemilik rumah awalnya bersikap ramah, tetapi setelah menerima uang, sorenya ia mengirim pesan membatalkan, mengatakan tidak menyewakan kepada orang dengan anak kecil, dan uang muka tidak akan dikembalikan. Ayu tahu ia ditipu, tetapi ia tidak punya tenaga untuk kembali berdebat. Hujan mulai rintik-rintik ketika ia tiba di pasar kota. Citra menggenggam erat tangan ibunya. Ibu, kita mau kemana? Ayu menelan ludah. Ibu sudah menemukan tempat, nak, tetapi ia sendiri tidak tahu di mana tempat itu. Ia mampir ke deretan kontrakan tua di dekat terminal bus. Pemiliknya melihat kedua anak kecil itu lalu menggelengkan kepala. Sulit kalau ada anak kecil, nanti berisik. Lalu bagaimana kalau tidak bayar sewa tepat waktu? Ayu menunduk. Saya bayar sebulan di muka. Tidak bisa? Pintu tertutup. Citra meremas tangan ibunya. Aku anak baik kok, Bu. Aku tidak rewel. Ayu tersenyum masam. Ibu tahu. Hari mulai gelap lebih cepat dari yang ia duga. Budi mulai rewel karena lapar. Ayu melihat sekeliling, hatinya termas. Ia membawa anak-anaknya ke teras sebuah toko yang sudah tutup. Hujan turun lebih deras, angin menerpa membuat bajunya yang tipis basah dan dingin. Citra memeluk bonekanya, gemetar. Ibu, aku kedinginan. Ayu memeluk kedua anaknya erat ke dadanya. Ia pernah berpikir dirinya kuat, tetapi pada saat itu ia hanya merasa tak berdaya. Di sudut dusun yang lain, Rian berdiri di depan gerbang rumah, menatap jalan tanah yang kosong melompong. Awalnya ia berpikir Ayu hanya mengancam untuk pergi, tetapi ketika bayangan mereka benar-benar menghilang, ia baru merasakan keheningan yang sesungguhnya menakutkan. Makan malam itu tidak ada aroma sup sayur, tidak ada suara tawa Citra, tidak ada suara ocehan Budi, hanya suara jangkrik yang berdesir dan angin yang menerpa jendela. Ia duduk di meja, di depannya ada gambar yang digambar Citra kemarin. Sebuah rumah dengan 5 orang. Ia tiba-tiba berdiri, tanpa berpikir lagi, ia mengenakan jaketnya, mengambil kunci mobil. Sial, ia bergumam, aku benar-benar membiarkan mereka pergi. Ia mengendarai mobil keluar dari gerbang, menyusuri jalan utama menuju kota.
Hari semakin gelap, hujan yang lebat membuat pandangan kabur. Ia mampir ke beberapa kontrakan di sekitar pasar. Apakah ada wanita muda yang membawa 2 anak datang menanyakan kamar? Ia bertanya pada setiap orang. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang bilang sepertinya ada, tapi sudah pergi. Akhirnya ketika ia hampir menyerah, seorang ibu penjual minuman di pinggir jalan menunjuk ke arah terminal bus. Tadi siang ada seorang wanita menggendong anak duduk di sana. Kasihan sekali. Jantung Rian berdetak kencang. Ia mengendarai mobil ke terminal, di bawah teras toko yang sudah tutup, ia melihat mereka. Ayu duduk meringkuk, bajunya basah kuyup memeluk kedua anaknya. Citra sudah tertidur pulas, sedangkan Budi terisak-isak karena lapar. Rian turun dari mobil, Ayu. Wanita itu mendongak, matanya terbelalak kaget. Anda? Mengapa Anda di sini? Anda berniat tidur di sini? Ayu terdiam, hujan membasahi wajahnya bercampur dengan air mata. Saya tidak ingin membuat Anda kesulitan. Anda pikir tidur di jalan tidak akan menimbulkan masalah? Rian membentak. Citra terkejut terbangun melihatnya lalu berseru Om Rian. Budi pun merentangkan tangan ke arahnya. Pada saat itu, semua akal sehat Rian runtuh. Ia melepas jaketnya, menyelimuti Ayu. Naik mobil. Ayu menggelengkan kepala. Saya tidak bisa kembali. Anda pikir saya akan membiarkan Anda dan anak-anak tidur di jalan? Tapi perusahaan Anda, saya akan mengurusnya sendiri. Ayu menatapnya sangat lama, tatapan matanya tidak lagi dingin seperti pertama kali, hanya ada kekhawatiran. Ia tercekat, saya tidak ingin bergantung pada siapapun. Rian membungkuk sejajar dengan matanya. Anda tidak bergantung. Saya secara sukarela berdiri di samping Anda. Ayu gemetar, apakah kami beban? Anda tidak mengerti. Rian berkata perlahan, saya pernah punya uang, punya kekuasaan, tetapi belum pernah merasakan keinginan untuk berlari mencari seseorang di tengah malam hujan seperti ini. Menurutmu mengapa? Wanita itu tidak bisa menjawab. Citra menarik tangannya, Om, aku lapar. Kalimat itu bagai tikaman terakhir. Rian menggendong Budi, membuka pintu mobil. Pulang. Ayu masih berdiri diam. Ia menatap Rian, suaranya melunak. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi setidaknya malam ini jangan biarkan anak-anakmu tidur di jalan. Ayu mulai menangis. Ia mengangguk. Dalam perjalanan pulang, Citra duduk di belakang mobil, memeluk erat bonekanya, sesekali melirik Rian seolah takut ia akan menghilang. Budi tertidur pulas di bahunya. Ayu duduk di kursi penumpang, tangannya meremas erat ujung bajunya. Ia tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah, tetapi ia tahu satu hal. Jika Rian tidak muncul saat itu, ia tidak akan tahu harus berbuat apa. Ketika mobil berhenti di depan gerbang rumah, hujan sudah reda. Rian membuka pintu. Rumah itu terlihat di bawah cahaya lampu kuning yang hangat. Citra berlari masuk lebih dulu, berseru, aku pulang. Tawa bergema di dalam ruangan. Ayu berdiri di teras melihat sekeliling seperti orang yang baru kembali dari mimpi buruk. Rian menoleh menatapnya. Ayu, katanya, jangan mengambil keputusan untukku lagi. Wanita itu menunduk. Saya takut. Anda takut kehilangan? Ayu mengangguk. Saya juga. Ia mendongak, tatapan mata mereka bertemu. Keheningan panjang terjadi di antara mereka, bukan lagi sebagai pemilik rumah dan orang yang menumpang, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama pernah kehilangan, sama-sama takut. Rian membuka pintu, melangkah masuk, suaranya merendah, besok Anda lanjutkan mencari kontrakan jika mau, tapi malam ini tetap rumah. Ayu berdiri sangat lama di ambang pintu. Akhirnya ia melangkah masuk. Pintu tertutup di belakangnya. Di luar sana hujan sudah berhenti total, tetapi dalam hati Rian, ia tahu badai yang sebenarnya belum berlalu. Masih ada 5 hari lagi sebelum batas waktu berakhir, masih ada tekanan dari desa, dari Dian, dari masa lalunya sendiri. Tetapi untuk pertama kalinya ia tidak lagi berpikir untuk menghitung mundur waktu. Ia hanya tahu bahwa momen menemukan mereka di bawah teras yang dingin itu telah membuatnya tidak bisa kembali menjadi orang yang lama lagi. Malam itu tiba dengan cepat dan terasa lebih berat dari biasanya. Hujan tidak lagi rintik-rintik melainkan turun deras seperti seseorang menuangkan seluruh langit ke atap rumah. Angin menderu melalui pepohonan pinus, membuat jendela bergetar sesekali. Rian terbangun oleh suara guntur yang menggelegar di dekat telinganya, jantungnya berdegup kencang secara refleks. Ia langsung duduk tegak, bernapas terengah-engah, meletakkan tangan di dada. Tenang, ia membatin. Terdengar isak tangis kecil dari kamar belakang. Bukan tangisan biasa Budi, melainkan erangan lemah.
Rian buru-buru memakai jaketnya dan melangkah cepat ke arah kamar Ayu. Pintu sedikit terbuka, cahaya lampu minyak berkelip-kelip. Ayu sedang duduk di lantai, menggendong Citra dalam pelukannya. Wajah anak itu merah padam, bibirnya kering pecah-pecah. Sejak kapan Citra demam? Rian bertanya terburu-buru. Ayu mendongak panik. Saya tidak tahu, Pak. Tadi dia hanya batuk-batuk kecil, sekarang badannya panas sekali. Rian meletakkan tangan di dahi anak itu panas seperti api. Citra merengek pelan. Ibu, aku kedinginan, tetapi tubuhnya panas membara. Budi duduk di samping, terisak-isak. Kita harus segera membawanya ke puskesmas, kata Rian. Ia menggendong Citra. Ayu buru-buru memakaikan jaket hujan pada anaknya. Mereka baru saja sampai di teras ketika sebuah kilat menyambar langit, cahaya menyilaukan, menerangi jalan tanah di depan yang tergenang air, lumpur, dan bebatuan yang terbawa arus. Rian melihat jalan, sebuah bagian di kejauhan telah longsor, menghalangi hampir seluruh jalan. Tidak bisa dilewati, Ayu terisak. Tadi sore orang-orang bilang ada longsor. Rian menggertakkan giginya, tetap harus dicoba. Ia mendekap Citra erat ke dadanya, menggandeng Ayu berlari ke mobil. Roda mobil baru saja berputar beberapa meter ketika tergelincir kuat, Rian mengerem mendadak. Di depan adalah bagian jalan yang ambles menjadi parit dalam, air hujan mengalir deras. Tidak bisa lewat. Ayu menangis. Rian buru-buru memutar mobil, mencari jalan menuju puskesmas desa melalui jalan kecil di belakang bukit. Jalan itu sempit, penuh lubang, air hujan menggenang setinggi setengah roda mobil. Citra di pelukannya mulai bernapas terengah-engah. Ibu, kepalaku sakit. Ayu menangis tanpa suara. Bertahanlah, nak, sebentar lagi sampai. Tetapi ketika mereka tiba di puskesmas, lampu di ruang jaga berkelap-kelip redup. Seorang bidan paruh baya membuka pintu, terkejut melihat mereka basah kuyup. Ada apa dengan anak itu? Demam tinggi, batuk parah, kata Rian cepat. Bidan itu menaruh termometer. 1 menit terasa sepanjang hidup. 40 derajat. Ia menghela napas berat, berbahaya. Ayu berlutut, tolong, selamatkan anak saya. Bidan melihat sekeliling lemari obat, menggelengkan kepala. Obat penurun demam yang kuat habis, hujan deras. Beberapa hari ini mobil tidak bisa mengantar pasokan. Lalu bagaimana? Rian bertanya. Suaranya gemetar. Hanya bisa dikompres air hangat dan dipantau. Jika demamnya bisa turun malam ini, akan baik-baik saja. Jika tidak, bidan itu membiarkan kalimatnya menggantung. Ayu memeluk erat Citra. Tidak. Itu bisa jadi pneumonia karena kedinginan. Bidan itu berkata, butuh antibiotik, tapi puskesmas tidak punya jenis untuk anak kecil. Rian merasa pusing 7 keliling. Ayu tercekat. Adakah cara untuk membawanya ke rumah sakit daerah? Jalan utama longsor. Mungkin baru bisa besok pagi setelah alat berat membersihkan jalan. Rian menatap Citra, anak itu sudah lunglai. Napasnya terengah-engah. Kami akan membawanya pulang untuk dirawat, kata bidan, di sini tidak ada tempat tidur kosong. Ayu tidak punya pilihan lain. Mereka kembali pulang dalam hujan. Rian melepas jaketnya, melilitkannya di tubuh Citra. Sesampainya di rumah, ia menyalakan anglo kecil agar hangat. Ayu mengambil handuk, membasahinya dengan air hangat, lalu mengelap tubuh anaknya. Citra, bertahanlah, nak, ia berbisik terus-menerus. Citra mengigau. Kadang sadar kadang tidak. Ayah, anak itu memanggil samar-samar. Ayu menangis terseduh-seduh. Rian berdiri terpaku. Ia belum pernah menyaksikan penderitaan seperti itu. Ia mengambil handuk lagi. Membasahinya sedikit lebih dingin, lalu mengompres dahi, leher, dan ketiak Citra. Waktu berjalan lambat, termometer tetap tidak turun. Budi duduk di sudut kamar menangis karena lapar dan takut. Rian menggendong anak itu, menenangkannya. Ayu hampir ambruk. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, ia tercekat. Saya tidak akan sanggup hidup. Ayu, Rian berkata tegas, anak itu akan baik-baik saja. Anda tidak tahu. Ia berteriak. Saya sudah kehilangan suami. Saya tidak sanggup kehilangan siapapun lagi. Rian meletakkan tangan di bahunya. Lihat saya. Ia menoleh. Anda tidak akan kehilangan anakmu. Apa jaminannya? Dengan semua yang saya punya, katanya. Suaranya bergetar tetapi tegas. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Ayu menangis terseduh-seduh bersandar di bahu Rian. Untuk pertama kalinya ia membiarkan dirinya selemah itu di depan pria lain. Di luar sana hujan masih mengguyur deras.
Angin meniup membuat api Anglo bergetar. Citra mulai bernapas lebih terengah-engah, dadanya naik turun. Rian menyentuh dahi anak itu, masih panas. Ya Tuhan, Ayu berbisik. Jam mendekati tengah malam, Rian terus mengganti handuk untuk mengelap tubuh anak itu tanpa henti. Tangannya gemetar karena lelah tetapi tidak berhenti. Ayah, Citra memanggil samar-samar lagi. Rian tercekat. Ia belum pernah punya anak, tetapi pada saat itu, ia merasakan hatinya sakit seperti anak kandungnya sendiri sedang sekarat. Ayu menggenggam erat tangannya. Rian, jika anak itu tidak, ia memotong kata-katanya. Jangan lanjutkan. Tiba-tiba Citra menggelepar kuat lalu menghela napas panjang. Tubuhnya melunak, Rian menyentuh dahinya, tidak lagi sepanas sebelumnya. Ayu, ia berbisik, sepertinya demamnya sudah turun. Ayu gemetar meletakkan tangan di dahi anaknya. Benar, lebih dingin. Ia menangis, antara tertawa dan menangis. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mereka terus mengompres sebentar lagi, termometer turun menjadi 38 derajat. Belum aman tetapi sudah melewati masa paling berbahaya. Citra bernapas lebih teratur, terlelap dalam tidur nyenyak. Ayu menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan. Rian membantunya duduk bersandar ke dinding. Anak itu sudah baik-baik saja. Ayu menatapnya, air mata mengalir deras. Jika tidak ada Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Rian tidak berkata apa-apa, ia hanya menggenggam erat tangan Ayu. Di luar, hujan perlahan mereda. Di dalam rumah tua, kehangatan dari Anglo menyebar. Untuk pertama kalinya setelah stroke, Rian merasakan jantungnya berdetak kencang karena alasan lain selain ketakutan. Karena cinta, karena tanggung jawab, karena takut kehilangan orang-orang ini. Ayu berkata pelan, suaranya lemah, saya tidak bisa kehilangan siapapun lagi. Rian membungkuk sejajar dengan matanya, Anda tidak akan kehilangan selagi saya di sini. Tatapan mata mereka bertemu, berkilauan dalam cahaya api yang berkedip. Sebuah ikatan tak terlihat baru saja terbentuk, bukan hanya rasa syukur, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Di luar badai belum sepenuhnya reda, tetapi di dalam rumah kecil itu, sebuah keluarga sedang terbentuk dalam ujian hidup dan mati pertama mereka. Dan keduanya tahu bahwa setelah malam ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi setelah hujan lebat, langit cerah luar biasa. Matahari terbit terlambat, awan tipis melayang-layang di atas puncak bukit. Rian bersandar di ambang pintu sepanjang malam, matanya cekung karena kurang tidur tetapi hatinya sedikit lega ketika mendengar napas teratur Citra di kamar. Ayu masih duduk di samping anaknya, tidak beranjak sedikit pun. Ketika Rian membawakan segelas air hangat, barulah Ayu mendongak. Anak itu sudah tidur nyenyak. Ayu mengangguk, suaranya serak, demamnya masih sedikit tapi sudah jauh membaik. Rian menghela napas dalam-dalam, keheningan menyelimuti ruangan, tetapi bukan lagi keheningan yang berat karena ketakutan, melainkan ketenangan rapuh setelah badai. Beberapa saat kemudian, Ayu berbisik pelan, semalam saya pikir saya akan kehilangan anak saya. Rian menatapnya, mata Ayu merah dan berkantung, tetapi jauh di dalamnya ada kepanikan yang belum hilang. Saya pernah melihat suami saya terengah-engah di ranjang rumah sakit, ia melanjutkan dengan suara bergetar, dia juga bilang akan baik-baik saja, tapi keesokan paginya dia tidak bangun lagi. Rian menggenggam erat tangannya. Sejak itu saya takut. Takut kehilangan orang yang saya sayangi, takut bergantung pada siapapun, takut berharap. Ia menoleh pada Rian, saya tidak berani mencintai lagi, Pak. Tidak berani percaya bahwa ada orang yang akan tetap tinggal. Rian diam mendengarkan. Semalam ketika melihat anak itu mengigau, saya berpikir jika dia tiada, saya juga tidak ingin hidup lagi. Rian menunduk, hatinya teremas. Ayu, Rian berkata perlahan. Saya juga pernah berpikir akan mati sendirian di kantor. Ia menatap Rian. Saya punya uang, punya kekuasaan, tetapi ketika terbaring di lantai itu, saya tidak punya siapapun di samping saya, tidak ada yang memegang tangan saya, tidak ada yang memanggil nama saya. Ayu menghela napas pelan. Saya takut perasaan itu, takut sampai-sampai saya meninggalkan semuanya, dan kembali ke sini untuk melarikan diri. Dan lalu Anda bertemu kami, katanya. Ya. Keheningan berlalu. Suara burung-burung pagi terdengar dari teras. Rian menoleh menatapnya, tatapan matanya serius. Ayu, saya tidak tahu kemana hubungan ini akan berjalan. Saya tidak berani menjanjikan hal yang jauh. Tetapi saya tahu satu hal. Apa? Saya tidak ingin kalian pergi dari sini. Ia gemetar,
Bukan karena kasihan, Rian melanjutkan, tetapi karena saya membutuhkan kalian dalam hidup saya. Ayu memalingkan muka, air mata mengalir. Anda mengatakan itu karena terbawa emosi setelah semalam saja. Tidak. Lalu beberapa bulan lagi Anda akan menyesal. Ia terisak. Saya miskin, anak saya sakit-sakitan, masalahnya banyak. Ayu? Rian berkata lembut, Anda pikir uang bisa membuat orang tidak takut kesepian? Ayu terdiam. Itu tidak membantu saya pada malam saya hampir mati. Ayu meremas erat selimut. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda. Anda bukan beban, Anda adalah keluarga. Kata itu bergema di dalam ruangan membuat Ayu terpaku. Keluarga? Saya tahu terdengar sangat cepat, kata Rian. Tapi semalam ketika saya berpikir anak itu bisa tiada, saya merasa sakit seperti usus saya terkoyak. Saya mengerti saya tidak lagi menganggap kalian sebagai orang yang menumpang. Ayu menangis terseduh-seduh. Jangan bicara begitu, Pak. Ia menggelengkan kepala. Saya takut. Takut apa? Takut suatu hari Anda berubah pikiran. Takut kehilangan lagi. Rian mendekat, duduk di samping tempat tidur. Ayu, saya tidak bisa berjanji akan hidup selamanya. Tidak ada yang bisa berjanji, tapi saya janji satu hal. Apa? Selama saya masih hidup, saya akan ada di sini, tidak akan pergi, tidak akan mengusir kalian, tidak akan membiarkan kalian tidur di bawah hujan. Ayu menatap lurus ke arahnya, gemetar. Anda yakin? Yakin. Ia tercekat. Anda tidak mengerti ketakutan orang yang pernah kehilangan segalanya. Saya mengerti, kata Rian, karena saya juga takut kehilangan. Ia meletakkan tangan di dadanya. Saya takut menjalani sisa hidup yang kosong. Air mata Ayu terus mengalir. Tapi bagaimana jika Anda stroke lagi? Ia berseru. Bagaimana jika Anda meninggal seperti suami saya? Rian terdiam beberapa detik. Itu bisa terjadi, ia mengakui. Tapi jika karena takut mati lalu tidak berani hidup, maka kita sudah mati sejak lama. Ayu menatapnya, napasnya terengah-engah. Semalam Anda hidup, Rian melanjutkan. Anda berjuang karena anak, Anda tidak menyerah meskipun begitu takut. Lalu mengapa Anda tidak berani hidup demi kebahagiaan? Kata-kata itu seperti menembus hatinya. Ayu menutupi wajahnya, menangis terseduh-seduh. Saya lelah karena ketakutan. Rian dengan lembut meletakkan tangan di bahunya, Anda tidak harus berjuang sendirian lagi. Ia melepaskan tangannya dari wajahnya, matanya berbinar menatap Rian. Anda benar-benar akan tinggal? Ya. Tidak kembali ke Jakarta? Saya belum mau. Karena kami, karena saya? Ayu tertawa dalam air mata. Anda benar-benar keras kepala. Anda juga. Mereka saling menatap sangat lama. Jarak di antara mereka seolah tidak ada lagi. Rian mengangkat tangan menyeka air mata di pipi Ayu, gerakannya perlahan dan ragu-ragu seolah takut wanita itu akan menghilang. Ayu, Rian. Ya. Jangan kasihan saya. Bukan kasihan. Lalu apa? Rian menatap dalam mata Ayu. Saya mencintai Anda. Kalimat itu membuat ruangan hening. Ayu terpaku. Anda mencintai saya? Mungkin sejak melihat Anda memeluk anak-anak di bawah hujan, ia berkata pelan, atau sejak makan malam pertama di rumah ini. Saya tidak tahu kapan, hanya tahu sekarang saya tidak ingin kehilangan Anda. Ayu menggelengkan kepala berulang kali. Tidak. Terlalu cepat, tidak benar. Mungkin cepat, Rian mengakui, tapi perasaannya nyata. Ayu menutupi mulutnya, air mata mengalir. Saya juga. Ia tercekat, saya juga memikirkan Anda selama beberapa hari ini, tapi saya takut. Anda takut karena Anda peduli. Ayu mengangguk. Jadi jangan lari lagi, kata Rian. Keheningan panjang, suara napas teratur Citra dari belakang seolah mengingatkan mereka sedang berada di ambang perubahan. Ayu menatapnya sangat lama, akhirnya ia berbisik, Anda janji akan tinggal? Saya janji. Ia gemetar meletakkan tangan di tangan Rian. Jika Anda pergi, saya tidak akan sanggup. Kalau begitu saya tidak akan pergi. Air mata Ayu menetes tetapi senyum mengembang. Mereka saling mendekat. Rian ragu sejenak lalu menempelkan bibirnya di bibir Ayu, sedikit gemetar, penuh perasaan. Ayu membalasnya dengan isak tangis seolah mencurahkan semua ketakutan dan kesepian bertahun-tahun yang lalu. Ciuman itu tidak lama tetapi dalam. Ketika melepaskan diri, Ayu menyandarkan dahinya ke dahi Rian. Kita benar-benar gila, ia berbisik. Gila karena berani hidup. Di luar, matahari bersinar terang di kebun yang baru saja dibersihkan oleh hujan. Sebuah awal baru sedang terbuka di tengah reruntuhan masa lalu.
Tetapi keduanya belum tahu bahwa ujian terbesar masih menanti. Karena cinta yang baru saja bersemi itu akan segera menghadapi harga sesungguhnya dari sebuah pilihan. 3 hari setelah malam hujan hidup dan mati itu, Citra sudah bisa duduk, makan bubur, dan tersenyum lemah. Rumah itu perlahan kembali ke ritme normalnya, tetapi di hati Rian, bergelora ombak yang lebih besar dari sebelumnya. Ponselnya berdering terus-menerus, panggilan dari Jakarta. Ia tahu siapa itu. Rian berdiri di luar kebun melihat Ayu sedang menjemur pakaian anak-anak, sinar matahari menyinari rambutnya yang berkilauan. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mengangkat telepon. Akhirnya kau mengangkat, suara dingin Dian terdengar. Aku dengar, bicaralah. 3 hari sudah habis. Rapat investor pagi ini, mereka tidak senang karena kau menghilang. Aku sudah bilang kau lakukan saja sesukamu. Tidak sesederhana itu, Dian membentak. Jika kau tidak kembali, aku akan menjual saham mayoritasku, tapi sebelum menjual, aku perlu kau menandatangani surat pengalihan hak operasional. Rian menggenggam erat ponselnya. Kau ingin menendangku keluar dari perusahaan? Aku ingin menyelamatkannya. Kau justru menghancurkannya. Aku sudah mencurahkan seluruh masa mudaku untuk perusahaan itu. Dan sekarang kau membuangnya demi seorang wanita miskin. Jangan menghina dia. Dian mencibir. Kau benar-benar berpikir akan hidup bahagia dengan beberapa bedengan sayur dan 2 anak kecil yang sakit-sakitan? Rian terdiam. Kau tahu berapa banyak orang yang mengimpikan posisimu? Dian melanjutkan. Berapa tahun kau membangunnya? Berapa banyak kontrak, berapa banyak uang, semuanya akan hilang jika kau pergi. Hilang bagi siapa? Rian bertanya pelan. Bagi dirimu. Rian memejamkan mata. Gambaran Ayu memeluk anaknya dalam hujan muncul. Gambaran apartemen kosong di Jakarta muncul. 2 kehidupan yang berlawanan. Rian, suara Dian melunak. Kau sedang emosi. Kembali ke sini. Semuanya akan tetap seperti semula. Seperti semula? Rian mengulang. Sendirian di apartemen mewah? Itu harga sebuah kesuksesan, kata Dian. Dan itu harga yang membuatku hampir mati, balas Rian. Dian terdiam beberapa detik. Jadi, keputusanmu? Rian menatap ke arah Ayu yang sedang tertawa bersama Citra. Sebuah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan selama 10 tahun terakhir. Aku akan menjual saham pengendaliku. Dian tertegun. Kau sudah gila. Kau tahu apa artinya menjual seperti itu? Kau kehilangan perusahaan, kehilangan merek, kehilangan hak keputusan, hanya menyisakan uang tunai yang cukup untuk hidup, tidak lebih. Aku tahu. Dan setelah beberapa tahun uangnya habis, lalu bagaimana? Rian tersenyum tipis. Aku akan memulai lagi. Tapi kali ini, tidak akan menukar kesehatan dan hidupku. Kau akan menyesal. Mungkin, tapi itu penyesalanku. Dian menghela napas berat. Aku akan mengirimkan kontraknya. Panggilan terputus. Rian berdiri terdiam sangat lama. Di dadanya jantung berdetak kencang bukan karena ketakutan, melainkan karena keputusan yang baru saja ia buat. Ayu mendekat. Ada apa? Ia bertanya pelan. Rian menatapnya. Tatapan matanya rumit. Dian memaksaku menjual perusahaan. Ayu tertegun. Karena saya. Tidak, karena saya memilih untuk hidup berbeda. Rian, ia gemetar. Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya. Itu adalah seluruh hidup Anda. Rian menggenggam tangannya. Ayu, jika saya kembali ke Jakarta, saya akan kehilangan kalian. Ia menggigit bibirnya, tapi jika Anda menjual, Anda akan kehilangan karier Anda. Saya hampir kehilangan nyawa karena itu. Ayu menunduk, air mata mengalir deras. Saya tidak ingin Anda berkorban seperti itu. Bukan pengorbanan, kata Rian tegas. Ini pilihan. Tapi saya miskin, Rian. Saya tidak membawa apa-apa selain masalah bagi Anda. Anda membawa kehidupan bagi saya. Ayu menangis tersedu-sedu. Saya takut suatu hari Anda akan menyesal dan menyalahkan saya. Tidak, kata Rian. Saya akan menyalahkan diri sendiri jika membiarkan hidup berlalu begitu saja tanpa berani hidup. Malam itu, Rian membuka laptopnya, membaca setiap baris kontrak yang dikirim Dian. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membeli beberapa rumah di kota, tetapi sebagai gantinya adalah nama yang ia bangun selama 10 tahun, sebagai gantinya adalah posisi yang pernah ia banggakan. Ia menandatanganinya, tangannya sedikit gemetar, tetapi hatinya anehnya merasa lega. Keesokan paginya, Dian menelepon lagi.
Sudah selesai, kata Dian dingin. Uang akan ditransfer hari ini. Mulai sekarang kau tidak punya hak lagi terkait perusahaan. Selamat, kau benar-benar tidak menyesal? Rian melihat ke kebun. Citra sedang tertawa saat Ayu mengejarnya. Budi merangkak di belakang. Aku belum pernah seyakin ini. Kuharap kebahagiaanmu sepadan dengan harganya. Bagiku, sepadan. Panggilan terputus. Rian bersandar di kursi, menghela napas. Ayu masuk, wajahnya khawatir. Anda sudah menandatanganinya? Ya. Ia mulai menangis. Rian memeluknya. Jangan menangis, saya baik-baik saja. Anda baru saja membuang seluruh hidup Anda, bukan? Ia berbisik, saya baru saja mendapatkannya kembali. Ayu memeluknya erat seolah takut ia akan menghilang. Saya tidak pantas. Kamu pantas mendapatkan seorang pria yang hidup dengan jujur. Keheningan panjang. Angin bertiup melalui jendela membawa bau tanah dan bunga. Sekarang saya hanya punya uang yang cukup, Rian berkata pelan. Tidak lagi kaya seperti dulu. Ayu mendongak menyeka air mata. Saya tidak butuh kaya. Anda tidak takut susah? Takut, Ayu mengakui, tapi lebih takut kehilangan Anda. Rian tersenyum. Kalau begitu kita susah bersama, Ayu tertawa melalui air mata. Sore harinya uang ditransfer ke rekening. Sebuah angka yang cukup untuk hidup nyaman selama bertahun-tahun tetapi tidak lagi mewah. Rian melihat layar lalu mematikannya. Ia tidak lagi ingin menghitung uang. Ia pergi ke kebun, memegang cangkul membantu Ayu menggemburkan tanah. Anda tidak terbiasa melakukannya, Pak, ia tertawa. Nanti juga terbiasa. CEO perusahaan sekarang jadi petani sayur. Pria saya sekarang jadi petani sayur. Ayu tersipu. Pada saat itu, Rian tahu ia telah melangkah ke kehidupan lain. Tidak ada lagi peringkat penjualan, tidak ada lagi ruang rapat yang dingin, hanya ada tanah, angin, tawa, dan cinta. Tetapi jauh di dalam hatinya ia juga mengerti, jalan di depan tidak akan mudah. Uang akan habis jika tidak melakukan apa-apa. Kehidupan desa yang miskin tidaklah selalu indah, dan pilihan hari ini akan diuji setiap hari. Ia menatap Ayu dengan tatapan penuh tekad. Sesulit apapun, ia tidak akan kembali ke kehidupan lama. Karena ia telah membayar harga kebebasan ini dengan seluruh kariernya, dan ia siap membayar selanjutnya dengan keringat, tenaga, asalkan bisa hidup bersama orang-orang yang ia cintai. Harga dari melepaskan telah terbayar. Kini saatnya membangun kehidupan baru dari nol. Sejak Rian menjual perusahaannya, di dalam rumah kecil itu selalu ada suasana yang aneh, sekaligus lega dan tegang. Ayu lebih sering tersenyum dari sebelumnya, tetapi setiap kali melihat Rian mencangkul tanah di kebun atau sibuk memperbaiki atap yang bocor, matanya memancarkan kekhawatiran. Ia tidak mengatakannya, tetapi di dalam hatinya selalu ada keresahan. Ia takut suatu hari nanti, ketika uang semakin menipis, ketika hujan dan terik matahari menjadi semakin sulit, Rian akan menyesal. Dan ketakutan itulah yang diam-diam tumbuh setiap hari. Pagi itu, aparat desa datang lagi. Ayu sedang menyuapi Citra bubur ketika mendengar suara sepeda motor berhenti di depan gerbang. Timbul rasa takutnya. Ibu Ayu, kata salah seorang petugas, batas waktu jaminan hampir habis. Jika belum ada tempat tinggal yang sah, pihak desa terpaksa meminta Anda meninggalkan wilayah ini. Wajah Ayu memucat, ya, Pak. Rian melangkah keluar. Dia tinggal dengan saya. Kami tahu, tapi sesuai peraturan, kata petugas. Saya akan mengurus izin tinggal sementara untuk mereka. Petugas itu mengangguk, Bapak urus segera, jika tidak, kami harus mengikuti prosedur. Ketika mereka pergi, Ayu berdiri terpaku. Rian, ia berbisik, Anda tidak perlu melakukan itu. Saya sudah bilang, Anda bukan orang yang menumpang. Ayu can bibirnya, ketakutan di hatinya semakin besar. Ia tidak ingin Rian menanggung lebih banyak tanggung jawab, tidak ingin Rian harus mengubah seluruh hidupnya karena dirinya. Sore harinya, Rian pergi ke rumah tetangga meminjam tangga untuk memperbaiki atap. Ayu di rumah membereskan. Ia melihat sekeliling ruangan, semuanya kini benar-benar terlihat seperti sebuah keluarga. Gambar yang digambar Citra tergantung di dinding, beberapa pasang sandal tertata rapi di depan pintu. Jaket Rian yang sering dipakai tergantung di samping jaketnya. Semuanya terasa hangat sampai-sampai membuatnya takut kehilangan, takut kehancuran, takut mengulangi tragedi lama. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sedikit uang yang tersisa, jumlah yang sedikit dibandingkan biaya hidup. Dalam benaknya terngiang kata-kata Dian kemarin, seorang janda miskin dengan 2 anak hanya membawa masalah. Ia gemetar. Tidak,
Saya tidak bisa menyeretnya ikut jatuh bersamaku. Ia melihat ke kebun, Rian sedang tertawa berbicara dengan Citra, mengajarinya cara mengikat tanaman tomat. Momen itu indah hingga menyakitkan hati. Ayu kembali ke kamar, membuka tas kain lamanya. Ia mulai melipat pakaian kedua anaknya, tangannya gemetar, air mata menetes satu persatu ke atas kain. Ibu sedang apa? Tanya Citra. Ayu terkejut. Ibu, hanya membereskan barang agar rapi. Citra memiringkan kepala, curiga, tetapi tidak bertanya lagi. Budi merangkak di sekitar kaki ibunya, tertawa riang. Ayu menatap anaknya, hatinya terasa tercekik. Apakah ia melakukan hal yang benar, atau hanya melarikan diri? Tetapi ketakutan mengalahkan logika, ia melipat lebih cepat. Menjelang malam, Rian pulang dan melihat ruangan itu rapi luar biasa. Anda membersihkan apa sampai bersih sekali? Ia tertawa. Ayu tersenyum kaku, saya sudah terbiasa saja Pak. Rian tidak curiga. Mereka makan malam dalam suasana hening yang aneh. Ayu hampir tidak bisa makan. Rian bercerita tentang memperbaiki atap, tentang tetangga yang memberinya bibit cabai. Ia hanya mengangguk. Malam itu Ayu tidak tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, air mata mengalir pelan. Ia teringat mendiang suaminya, teringat hari ketika suaminya berjanji akan merawat ia dan anak-anaknya selamanya. Lalu hari ketika suaminya tidak pernah kembali. Ia teringat Rian. Pria baik hati yang demi dirinya rela melepaskan kariernya. Ia tidak sanggup menghadapi kenyataan kehilangan lagi, juga tidak sanggup membuatnya menderita. Langit baru saja cerah, Ayu dengan lembut terbangun. Ia memakaikan pakaian pada kedua anaknya saat mereka masih setengah mengantuk. Citra mengucek mata. Mengapa ibu bangun sepagi ini? Kita akan pergi jalan-jalan jauh sedikit, jawab Ayu. Budi merengek. Ayu menggendong anaknya, menarik tasnya keluar pintu. Ia tidak berani melihat ke arah kamar Rian. Ia takut jika melihatnya, ia tidak akan bisa pergi. Gerbang berderit pelan saat ia membukanya, hembusan angin dingin masuk. Tepat saat itu, langkah kaki terdengar di belakangnya. Ayu membeku. Rian berdiri di ambang pintu kamar, rambutnya berantakan, matanya mengantuk. Anda mau kemana sepagi ini? Ayu berbalik, air mata mengalir. Saya harus pergi. Mengapa? Karena saya tidak ingin Anda menyesal. Ayu, ini lagi. Anda menjual perusahaan karena saya, karena diriku, bukan? Ia menggelengkan kepala. Karena kami. Rian melangkah maju. Anda pikir saya bodoh? Ayu tercekat. Anda pikir saya menandatangani kontrak itu tanpa berpikir? Ia menunduk. Saya takut. Takut apa? Takut Anda miskin lalu menderita. Takut Anda menyalahkan saya. Takut kehilangan Anda seperti saya kehilangan suami. Rian terdiam sejenak. Ayu, Anda sedang mendorong diri sendiri menjauh dari kebahagiaan. Saya hanya ingin Anda hidup baik. Baik menurut standar lama saya. Ayu tidak menjawab. Citra menarik tangan ibunya. Ibu, aku tidak mau pergi kemanapun. Budi mulai menangis. Rian berlutut di depan Citra. Apakah kau suka di sini? Ya, suka. Ada Om Rian, ada kebun, ada rumah. Apakah kau mau pergi ke tempat lain? Citra menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ayu gemetar. Rian berdiri, menatapnya. Anda lihat anak-anakmu. Ayu menatap kedua anaknya, seorang anak memegang tangan ibunya, seorang anak lagi menangis terseduh-seduh. Anda pikir Anda melindungi mereka? Rian berkata lembut tapi dalam. Atau Anda mengajari mereka untuk lari setiap kali takut? Ayu menangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ayu, Rian berkata lembut. Hidup tanpa rasa sakit itu tidak ada, tetapi melarikan diri pasti akan menyakitkan. Ia ambruk, menutupi wajahnya. Citra memeluk ibunya. Ibu jangan menangis, kita tinggal di sini saja. Budi berpegangan pada kaki Rian. Pada saat itu, Ayu pecah, semua ketakutan, kelelahan, kesepian mengalir keluar. Saya lelah, Pak. Saya tidak ingin lari lagi. Rian berlutut di depannya. Kalau begitu, tinggallah. Ia mendongak. Anda tidak menyesal, kan? Tidak pernah. Nanti kalau miskin bagaimana? Maka kita akan berjuang bersama. Ayu tertawa dalam air mata. Anda memang keras kepala. Anda juga. Keheningan lembut berlalu. Sinar matahari pagi menembus gerbang. Ayu melihat rumah, kebun, orang-orang di sisinya. Akhirnya ia menjatuhkan tasnya. Saya akan tinggal. Rian menghela napas lega,
menariknya ke dalam pelukannya. Citra berseru, "Ibu tidak pergi lagi." Budi tertawa cekikikan. Ayu memeluk erat kedua anaknya dan Rian, menangis bahagia. Pelarian terakhir berakhir, tetapi di depan adalah kehidupan baru yang penuh tantangan. Kali ini ia tidak lari lagi. Ia memilih untuk tinggal, memilih untuk mencintai, memilih untuk menghadapi, memilih untuk membangun sebuah keluarga yang sesungguhnya. Dan Rian tahu momen ini adalah saat ia tidak lagi hidup sendirian. Miskin atau kaya, mereka akan berjalan bersama. Tidak lari, tidak melepaskan tangan. Tinggal satu bab lagi untuk kisah ini berakhir, di mana rumah ini benar-benar menjadi tempat bernaung. Setelah pagi itu, Ayu meletakkan tasnya dan memutuskan untuk tinggal. Rumah itu seolah menghela napas panjang, tidak ada lagi perasaan sementara, tidak ada lagi tatapan curiga, tidak ada lagi bisikan 10 hari itu. Rian pergi ke kantor desa untuk mengurus izin tinggal sementara bagi Ayu dan kedua anaknya. Petugas melihatnya sejenak lalu mengangguk. "Bapak sudah memikirkannya baik-baik?" "Sudah, Pak. Melakukan ini berarti Anda menanggung tanggung jawab jangka panjang." "Saya mengerti." Ketika memegang surat keterangan di tangannya, Rian tahu ia baru saja meletakkan batu bata pertama untuk kehidupan barunya. Hari-hari setelah itu tidaklah mudah. Rian mulai menghitung ulang keuangannya. Uang dari penjualan saham cukup untuk hidup beberapa tahun jika berhemat, tetapi ia tidak ingin hanya hidup pas-pasan. Suatu sore, ia duduk bersama Ayu di bawah pohon mangga di belakang rumah. "Saya pikir saya harus melakukan sesuatu di sini," katanya. "Melakukan apa?" "Rumah kita luas, kebunnya indah, turis suka homestay pedesaan seperti ini." Ayu terkejut, "Anda mau membuka homestay?" "Ya, sambil mengurus kebun kecil dan menerima tamu. Tidak besar, tapi cukup untuk hidup." Ayu termenung, "Anda belum pernah melakukan hal seperti ini. Maka saya akan belajar." Ayu menatapnya sangat lama, "Anda tidak takut gagal?" "Takut," Rian tersenyum, "tapi kali ini jika gagal, setidaknya saya tidak sendirian." Ayu tersenyum. Mereka mulai merenovasi rumah. Rian sendiri yang mengecat jendela, Ayu menjahit gorden baru. Citra membantu menyapu halaman, sedangkan Budi yang masih kecil berlari-lari membuat kerusuhan. Tetangga melihatnya lalu mulai bergotong royong membantu. Pak Hadi memberi sedikit sisa kayu untuk membuat tempat tidur tambahan. Bu Sari meminjamkan piring dan sendok garpu lama, seorang pemuda di dusun membantu mendirikan pagar lagi. "Rumah kalau ada penghuninya baru ramai," kata Bu Sari sambil tersenyum. Rian belum pernah merasakan kebersamaan seperti itu. Di Jakarta, tetangga hanya tahu wajah lewat pintu lift. Di sini orang-orang datang dengan segenap hati. 3 bulan kemudian, rumah itu berubah drastis. Sebuah papan kayu kecil tergantung di depan gerbang. "Gria Harmoni." Ayu tertawa ketika Rian menyebutkan nama itu. "Anda yang menamainya?" "Ya." Terdengar sederhana, kan? Sederhana. Tamu pertama datang pada akhir pekan, sepasang suami istri muda dari kota yang ingin berlibur. Ayu memasak hidangan kampung, Rian mengajak mereka ke kebun untuk memetik sayuran. Citra dengan antusias memperkenalkan pohon mangga kesayangannya. Budi memeluk kaki tamu sambil tertawa cekikikan. Tamu wanita itu berbisik pada Ayu, "Tempat ini sangat hangat." Ayu melihat sekeliling, hatinya melunak. Malam itu, ketika tamu sudah tidur, Rian duduk di teras. Ayu membawakan 2 cangkir teh hangat. "Anda lelah?" "Ya," ia tersenyum, "tapi bahagia." Ayu duduk di sampingnya. "Anda tidak merindukan Jakarta?" "Kadang-kadang," ia mengakui, "tapi tidak merindukan perasaan sendirian." Ayu menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Saya pernah berpikir akan hidup selamanya dalam ketakutan. Sekarang bagaimana?" "Sekarang saya masih takut, tapi tidak lagi sendirian." Ia menggenggam tangan Ayu erat. Suatu sore, ketika Citra sedang berlari di sekitar kebun, Ayu tiba-tiba merasa sedikit pusing. Ia duduk di kursi, tangannya memegang perutnya. "Ada apa denganmu?" Rian khawatir. "Mungkin hanya lelah saja." Tetapi perasaan itu terulang beberapa kali. Akhirnya Rian membawanya ke kota untuk diperiksa. Ketika dokter tersenyum dan berkata, "Selamat, Anda hamil." Ayu terpaku. Rian juga tidak bisa berkata-kata. "Sungguh, benarkah?" Ia bertanya lagi. Dokter mengangguk. Ayu menatap Rian, matanya berkaca-kaca. Rian tersenyum seperti anak kecil. Dalam perjalanan pulang, Ayu menggenggam erat tangan Rian. "Anda takut?" "Takut, tentu saja." Ia tertawa, tapi lebih bahagia. Ia mulai menangis.
Saya tidak berpikir saya berani punya anak lagi. Karena takut kehilangan? Ya. Rian meletakkan tangan di perut Ayu. Kita tidak bisa mencegah semua hal buruk terjadi, tapi kita bisa memilih untuk mencintai. Ayu menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Bulan-bulan berikutnya, homestay semakin ramai. Kebun sayur diperluas, Rian belajar menghitung pengeluaran, membuat jadwal, mempromosikan secara online. Kadang ada tamu yang membatalkan kamar, kadang hujan berkepanjangan merusak sayuran, kadang uang menipis. Tetapi setiap malam ketika seluruh keluarga berkumpul di meja makan, Rian selalu merasa kaya. Kaya akan tawa. Kaya akan tatapan kasih sayang. Suatu malam, Citra bertanya, "Om Rian, kapan Om akan menikah dengan Ibu?" Ayu tersipu. Rian tersenyum, "Om sudah lama berniat melamar ibumu." Ayu menatapnya, jantungnya berdetak kencang. Mereka keluar ke teras rumah, tempat semua berawal. Tidak ada cincin berlian, tidak ada bunga mawar mewah, hanya ada cahaya lampu kuning dan suara jangkrik yang berdesir. "Ayu," kata Rian, suaranya berat tapi mantap. "Saya tidak punya banyak hal seperti dulu, tapi saya punya hati yang tulus. Maukah kau menikah denganku?" Ayu menangis. "Anda yakin?" "Yakin." Ia mengangguk. Pernikahan berlangsung sederhana di halaman rumah. Tetangga menyumbang beras, bunga, dan tawa. Citra menjadi pengiring pengantin. Budi berlarian tertawa cekikikan. Tidak ada gaun pengantin mewah, tidak ada gedung pernikahan megah, tetapi kehangatan yang luar biasa. Setahun kemudian, seorang bayi perempuan kecil lahir di rumah itu. Rian menggendong bayinya, matanya memerah. "Halo, nak," ia berbisik. Ayu berbaring di tempat tidur, tersenyum. "Anda pernah punya seluruh dunia," katanya pelan. Rian menggelengkan kepala. "Tidak, saya hanya punya uang. Tapi sekarang saya punya rumah. Di luar sana kebun sayur hijau subur di bawah sinar matahari pagi. Tamu datang lalu pergi, tetapi keluarga tetap tinggal. Rumah yang dulunya kosong kini dipenuhi tawa anak-anak." Rian menatap Ayu, menatap anak-anaknya, hatinya damai. Ia pernah berpikir kesuksesan adalah puncak ketenaran. Tapi kini ia mengerti, kesuksesan terbesar adalah memiliki seseorang yang menunggunya pulang setiap hari. Dan di rumah itu di tengah musim hujan tahun itu, seorang pria telah menemukan apa yang hampir ia lewatkan seumur hidupnya untuk memahami. Uang bisa membeli banyak hal, tetapi hanya cinta dan pilihan yang berani yang bisa mengubah sebuah rumah menjadi sebuah keluarga. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Beritahu kami dari mana Anda mendengarkan cerita ini, dari Indonesia atau dari mana, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Setiap like, share dan masukan adalah motivasi bagi kami untuk terus mengunggah dan meningkatkan kualitas video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.